wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa wala wa ba'da. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min amri. Nabda dasana bi qiraati bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang tidak pakai reci. Yang tidak dengan rapi. Itu siapa yang makan? Mufal. Oke, baiklah, kita melanjutkan pelajaran yang kemarin yaitu tentang sholat jamaah. Ya, masih ingat apa arti sholat jamaah? Apa artinya? Sholat yang dilakukan dua orang atau lebih. Ini ada pengertian sholat jamaah. Tuh. Sholat berjamaah secara bahasa adalah berkumpulnya orang-orang atau sholat yang dilakukan secara bersama. Itu menurut bahasa. Kalau secara istilah adalah mengikat sholatnya makmum dengan sholatnya imam. Paling sedikit yang sholat berjamaah itu berapa orang? Dua orang. Kalau sendirian apa namanya sholat apa? Sholat apa kalau sendirian? Sholat munfarid. Lanjut. Keutamaan sholat berjamaah. Kalau tulis ini cepat tulis dong. Kan kalau ada soal kan bisa. Keutamaan sholat berjamaah yang pertama baca. 1. Dua. 27 derajat itu pahala sholat jamaah. Sekalipun di masjid, seluruh masjid itu orangnya satu pun tidak kata yang khusyuk, kalau safnya rapi, barisannya rapi, itu dianggap sah seluruhnya sholat jamaah. Atau ada satu orang yang khusyuk, nah itu seluruh yang jamaah sholat dianggap sah. Jadi itu enaknya sholat jamaah. Walaupun kita main-main kan? Iya, walaupun ada yang main. Ini urutan yang paling utama dalam sholat berjamaah. Yang pertama sholat apa? Sholat Jumat. Itu harus jamaah. Dalam mazhab Syafi'i kalau kurang dari 40 orang sholat Jumat, itu dia sholatnya ngulang sholat zuhur 2 kali sholatnya. Sudah sholat Jumat, kemudian kalau dia kurang dari 40 sholat zuhur lagi 2 kali sholat. Kemudian jamaah sholat subuh itu dianjurkan. Kemudian jamaah sholat isya, sholat asar, sholat zuhur, dan sholat maghrib. Hukum sholat berjamaah. Apa hukum sholat berjamaah? Fardu. Apa arti fardu kifayah? Apa arti fardu kifayah? Menurut Imam Nawawi fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Fardu sholat yang dianjurkan, sholat yang diwajibkan untuk sekelompok orang atau komunitas. Nah, kalau ada wong mau sholat jamaah di satu kampung, itu bisa menggugurkan seluruh yang lain yang enggak jamaah, itu digugurkan dosa. Jadi kalau satu kampung tidak rata ya sholat jamaah itu dosa kalau satu kampung. Malah. Makanya ya. Sholat. Hukum sholat jamaah dilihat dari beberapa sisi. Fardu ain yaitu sholat Jumat bagi
bagi laki-laki fardu kifayah, sholat fardu 5 waktu. Kemudian sunnah, sholat sunnah yang disyariatkan untuk berjamaah. Kalau sholat duha disunahkan tidak jamaah? Tidak. Sholat duha itu disunahkan sendirian, sama dengan sholat tahajud. Sholat tahajud itu disunahkan sholat sendirian. Kalau sholatnya jamaah, dia tidak dapat pahala sunnah. Kan tidak dapat pahala, tidak dapat pahala sunnah. Contohnya kau sholat zuhur, tapi sholatnya sendirian, dapat pahala jamaah ada kau? Tidak dapat, sama dengan sholat tahajud, sholat duha. Kalau sholatnya jamaah, dia tidak dapat pahala sunnah. Syarat sahnya bermakmum. Makmum tidak mengetahui tentang batalnya imam sebab berhadas atau yang lainnya. Makmum tidak meyakini kewajiban imam untuk mengqadha salatnya. Tidak menjadikan makmum menjadi imam. Makmum tidak bermakmum kepada imam yang umi, yang bacaannya bisa berubah huruf di dalam surat Al-Fatihah. Jadi kalau surat Al-Fatihah bacanya salah-salah, ya itu jangan galak kau bermakmum sama imam yang bacaannya belum benar atau salah-salah. Itu bisa merubah arti dan sholatnya tidak sah. Laki-laki tidak bermakmum kepada perempuan atau unsa. Gambaran bermakmum yang dianggap sah ada 5. Ini makmum yang sah. Laki-laki bermakmum kepada laki-laki. Kemudian perempuan bermakmum kepada laki-laki. Unsa bermakmum kepada laki-laki. Perempuan, becong. Perempuan bermakmum kepada unsa. Unsa itu nangino. Perempuan bermakmum kepada perempuan. Ini gambaran bermakmum yang dianggap sah. Ini contohnya. Itu kalau sholat jamaah 2 orang, posisinya cuma sejengkal dari imam belakangnya. Kemudian kalau ada lagi yang masuk barisan, isyaratnya dia tepuk bahu. Tapi kalau dia sudah tahu dan perlu tepuk bahu, langsung baris di belakangnya. Kemudian kalau dia tahu dia langsung mundur. Tahu kan ya? Nah ini sholat dalam keluarga, sholat jamaah. Itu kalau anak laki-lakinya satu. Kalau dia jamaahnya yang banyak. Gambaran bermakmum yang tidak sah. Tadi yang sah, sekarang yang tidak sah. Laki-laki bermakmum kepada perempuan, sah tak? Sah sholatnya. Laki-laki bermakmum kepada unsa, bencong. Unsa bermakmum kepada perempuan, tidak boleh. Unsa bermakmum kepada syarat salat berjamaah adalah makmum tidak mendahului imam dalam tempatnya. Makmum mengetahui pergerakan imam dalam perpindahan rukun dengan melihat, mendengar atau dia atau dari perantara membalik. Makmum niat untuk makmum. Nah, itu dan seterusnya. Nah, ini contoh kalau kita sholat di masjid, ya. Nah, sholat ini tuh ada makmum kan, ada yang biru-biru kan. Nah, makmumnya di situ sah itu sholat. Sah, karena ada penghalang atau penghubung antara pintu sama teras. Nah, itu di terasnya itu, samping. Tidak di masjid depan, di masjid ini. Kan ada pintunya kan? Sah, boleh. Nah, ini yang tidak sah ini. Nah, itu tak kata di belakang, dia tak kata pintu, dia sholat di belakang. Walaupun itu teras masjid. Contoh di masjid depan, tapi pintu belakangnya itu tutup. Sampai tidak boleh. Kalau sholat banyak, kalau dia kan tutup. Tapi kalau ada pintunya, ada penghubung antara teras sama masjid, boleh. Misalnya di tengah-tengah itu ada pintunya kan, boleh. Nah, ini boleh dah ini. Boleh. Boleh. Nah, orang yang lebih berhak
tokoh utama menjadi imam. Seorang pemimpin, pemerintah, Pak Kades, kemudian Pak Wali Kota dan sebagainya. Orang yang paling mulia dalam agama, Pak Hakim, Pak Yasa, kemudian Pak Ustadz, Pak Imam, orang yang paling warok, orang yang paling yang pertama hijrah, orang yang hijrah setelahnya, orang yang paling kasarnya, dan terakhir sebenarnya yang 12 orang yang Sila jamaah berdiri ketika selesai koma, ketika bacaan mati sholat itu langsung berdiri. Ya, itu sunnahnya. Kemudian meluruskan dan melakukan dari contoh, segera menuju sholat yang pertama. Imam mengeraskan suara ketika takbiratul ihram. Makmum masbuk mencocoki imam dari apa yang didapat. Apa manfaat masbuk? Manfaat masbuk? Orang yang ketinggalan rakaat dalam sholat berjamaah. Makruhnya jamaah, dengerin ya, ketika jamaah. Pertama, imamnya orang fasik, orang yang berbuat bid'ah, itu makruh sholat jamaah. Imamnya tidak permintaan, tidak sunat. Ada yang belum sunat di sini? Makruh. Imamnya adalah orang yang gagal. Lebih pegang. Orang gagal. Makruh menunda-nunda untuk bersegera sholat, tidak lurus dan tidak sempurna barisan sholat, memutus sholat sejajarnya imam dengan makmum. Makmum berbarengan dengan gerakan imam, makruh. Tempat makmum lebih tinggi dari imam atau sebaliknya tanpa ada alasan. Imamnya orang yang lahan, maksudnya lahan itu bahasanya tuh logat bahasanya ketika baca Al-Fatihah masih salah. Adanya mubalik tanpa dibutuhkan. Jarak antara imam dan makmum sedikit. Lebih sedikit. Nah, yang terakhir. Kumpulan yang terakhir. Baca apa? Yang pertama, bareng-bareng. 1. Sholat berjamaah adalah Sholat jamaah 2 orang dan nomor posisinya. Sholat jamaah 2 orang. Nomor posisinya. Tambah lagi, ini apa ini? Tambah jamaah. Ngintip bisa kak? Tambah jamaah. Jamaah bagaimana jamaah sholat? Aku bilang, Eja. Pikir ya, pikir. Tambah jamaah. Belum selesai. Tambah jamaah, pikir. Dulu ya. Atau yang baru datang tadi, baris di belakangnya sudah ada. Jadi apa yang langsung mundur, itu kalau dia tahu, ya. Itu tentang praktek sholat berjamaah.
Sekarang dengerin atau jelaskan sedikit dong. Anjir nonton. Nak berak. Kasihan gila saya pulang. Nak berak. Pegal. Di foto na dami video niya. Lu ngomong terus. Nah ini pertama, sholat jamaah. Luruskan, rapatkan sok. Aku imam takbir, baru dia takbir. Enggak udah memang dari tadi mak beda. Tapi mengerti bu. Kenapa di lihat? Di sini. Barang aku Ya, pakai tombol pasar lah. Ini contoh sholat berjamaah. Ini lomba jamaah. Apa yang tadi buat? Ya. Bagi benar ya. Ini short ini boleh kalau ketiga. Nah, mundur ya. Kita mari jalan, Dia Den. tahu. Nah, ini kalau dia jika ada jamaah baru masuk. Saya buru-buru lebih ya. Ngaji sekosong berat. Nah, ini ada contoh lagi. Kan jamaah yang depan yang penuh kan, dia dewean. Nah, sedangkan kalau sholat jamaah sendiri yang di belakang hukumnya makruh. Nah, yang di depan harus mengawali yang di belakang. Nah, ini contohnya nih, dia mundur kan? Karena kenapa? Karena kalau dia sholat jamaah dewean di belakang sendirian itu hukumnya makruh. Yang depan harus mundur, awali. Ya, paham ya? Ada pertanyaan dari sini? Ada pertanyaan? Paham tentang sholat berjamaah?